Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matematika Teladan. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk melanjutkan pembahasan mengenai bab sistem pertidaksamaan linear. Namun kali ini kita akan bahas bagaimana cara menentukan titik-titik vertex atau titik potong ya dari beberapa garis yang berpotongan satu dengan yang lainnya. Oke, kita langsung saja ya soal yang akan dibahas. Nah, di sini pertanyaan, tentukan koordinat titik-titik pada gambar di bawah ini. Nah, di sini ada daerah himpunan penyelesaian yang diarsir. Kemudian ada beberapa titik perpotongan yang membatasi daerah himpunan penyelesaian. Oke, langsung saja kita bahas ya. Nah, ini gambarnya saya perbesar jadi seperti ini. Nah, di sini kalau kita perhatikan daerah himpunan penyelesaiannya ini berupa segi 4 tak beraturan ya. Walaupun kayak bentuk segitiga, tapi sebenarnya ini bentuk segi 4 tak beraturan. Nah, ada berapa titik potongan antara dua garis atau yang membatasi daerah himpunan penyelesaian? Tentunya karena ada segi 4 berarti ada 4 sudut. Artinya ada 4 titik. Nah, katakanlah kita kasih inisial titik-titik yang akan kita cari. Pertama adalah titik A, kemudian titik B, kemudian titik C, dan satu lagi titik D. Nah, kita akan cari titik A, B, C, dan D koordinatnya. Nah, sebelum kita cari ada baiknya ya, kita kasih inisial garis-garis yang membatasi ini ya. Karena segi 4 pastinya ada 4 garis yang membatasi. Yang pertama adalah garis vertikal, yang pertama, kedua garis yang horizontal ini mendatar, kemudian yang ketiga garis yang melewati titik C dan D, kemudian yang keempat adalah garis yang motong sumbu Y di Y sama dengan 14 dan motong sumbu X di X sama dengan 10. Nah, keempat garis ini akan kita cari persamaannya. Oke, kita mulai dari garis yang pertama. Ya, garis yang pertama ini jelas dia garisnya vertikal. Ya, garisnya vertikal, maka dia kita lihat hanya X-nya saja yang kita perhatikan ya, karena berapapun Y-nya, X-nya konstan. X-nya sama dengan 2. Jadi persamaannya X sama dengan 2. Garis yang kedua, persamaannya adalah kita lihat nih garisnya horizontal, mendatar. Jadi berapapun X-nya, Y-nya konstan. Konstannya di angka Y sama dengan 1. Nah, kemudian lanjut ke garis yang ketiga. Nah, garis yang ketiga nih kita hanya dapat informasi dia melewati dua titik ya, yakni titik 3,6 dan 6,4. Nah, jadi untuk mencari persamaan garis yang ketiga ini kita manfaatkan rumus persamaan garis yang melalui dua titik. Ya, rumusnya berbunyi Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Nah, terus kemudian mana X1, Y1, X2, Y2, yaitu bebas, kita tinggal tentukan yang mana di antara dua titik ini yang titik pertama dan mana titik 2. Kita katakan ini 3,6 ada titik yang pertama, jadi kita katakan ini X1, Y1, X2, Y2. Maka tinggal kita substitusikan X1-nya 3, Y1-nya 6, X2-nya 6, Y2-nya 4. Nah, kita ganti semuanya, nilai X1 sampai Y2-nya jadi seperti ini. Jadi Y min 6 dibagi 4 min 6 sama dengan X min 3 dibagi 6 min 3. Nah, kemudian yang bisa kita hitung, coba kita hitung. Contohnya adalah 4 min 6 dan 6 min 3. Ya, jadi kita punya Y min 6 dibagi min 2, X min 3 per 3. Nah, ini kita kali silang. Ya, jadi 3 dikali Y min 6, min 2 dikali X min 3. Jadi dapat seperti ini. Nah, setelah kita kali silang, langkah selanjutnya kita uraikan 3 dikali Y, 3 dikali min 6, dan min 2 kali X, min 2 kali min 3. Maka dapatlah 3Y min 18 sama dengan min 2X tambah 6. Langkah selanjutnya kita kumpulkan ya, X dan Y-nya di ruas kiri katakanlah ya. Nah, jadi min 2X pindah jadi plus 2X ya. Tambah 3Y sama dengan 6 tambah 18. Jadi dapatlah 2X tambah 3Y sama dengan 18 tambah 6 adalah 24. Nah, ini persamaan garis yang ketiga. Kemudian garis yang terakhir, garis yang keempat. Nah, ini mungkin lebih mudah ya dibandingkan garis yang ketiga. Kenapa? Karena garis yang keempat ini informasinya dia melalui dua titik, tapi titiknya itu ada pada koordinat kartesius ya. Ada pada sumbu Y dan ada pada sumbu X. Nah, titik yang kita lihat yang pertama adalah perpotongan dengan sumbu Y itu di Y sama dengan 14, maka dapatlah 14 kali X. Ya, jadi nyilang 14 kali X. Ditambah motong sumbu X di X sama dengan 10, maka jadi 10 kali Y.
Nah, hasilnya sama dengan ya 14 kali 10 sama dengan 140. Nah, ini persamaan yang keempat. Nah, namun persamaan yang keempat ini bisa kita sederhanakan dengan cara ya, koefisien ini kita bagi dua ya. Masing-masing bisa dibagi dua, jadi kita bagi dua, maka dapatlah persamaannya lebih sederhana menjadi 7x tambah 5y sama dengan 70. Nah, inilah persamaan keempat dan lengkap sudah ya. Persamaan keempat garis ini, persamaan 1 x sama dengan 2, persamaan 2 y sama dengan 1, persamaan 3 2x tambah 3y sama dengan 24, dan persamaan yang keempat 7x tambah 5y sama dengan 70. Nah, langkah selanjutnya ya tentunya kita mencari koordinat titik potong A, B, C, dan D. Kita awali dari titik A. Ya, titik A ini perpotongan garis 1 dan garis yang kedua. Garis 1 persamaannya adalah X sama dengan 2, garis yang kedua persamaannya adalah Y sama dengan 1. Nah, pastinya dia berpotongan di titik ketika X-nya 2, Y-nya 1. Jadi titik A adalah 2,1. Nah, kemudian kita lanjutkan ke titik B. Nah, titik B, ya, kita lihat titik B ini perpotongan garis 2 dan 4 ya. Garis 2 dan garis 4. Ini ya. Kita tuliskan persamaannya, garis 2 persamaannya adalah Y sama dengan 1. Garis yang keempat persamaannya adalah yang terakhir ini, 7x tambah 5y sama dengan 70. Nah, di persamaan 2 kita sudah dapat Y-nya 1. Jadi untuk mencari X kita tinggal substitusikan saja Y-nya 1. Ya, jadi 7x tambah 5 kali 1 sama dengan 70. Jadi 7x sama dengan 70 dikurang 5 ya. Jadi 7x sama dengan 65, maka dapatlah X-nya 65 dibagi 7. Nah, X-nya sudah ada, Y sudah ada, maka dapatlah koordinat dari titik B. Ya, koordinatnya berarti 65 per 7,1. Ya, X, Y. Ya, jangan sampai terbalik ya. X dulu baru Y. Oke, nah itu koordinat titik B. Kita lanjutkan ke mencari perpotongan titik di titik C. Ya. Ini titik C ini adalah perpotongan garis yang ketiga dan 4 ya. Garis 3 kita punya, ini kita lihat garis 3 dan 4 ya. Garis 3 dan 4 ini koefisien X maupun Y-nya belum sama ya. Belum sama. Jadi kita samakan dulu. Biar lebih simpel dan sederhana ya langkah-langkahnya. Jadi langsung saja kita kali ini, kita samakan Y-nya ya. 3 dengan 5 berarti masing-masing kita kali 5, persamaan yang 3. Persamaan 4 berarti kita kali 3 ya, biar sama-sama 15Y. Ya, jadi ini kali 5 persamaan 3, persamaan 3 kali 5 jadi 10x, 15y sama dengan 120. Sementara persamaan 4 kita kali 3 ya, biar sama-sama 15y. Jadi dapatlah 21x tambah 15y sama dengan 210. Nah, ini coba kita eliminasi ya, tentunya kita kurang ya, bukan ditambah. Karena tandanya sama-sama plus. Maka kalau kita kurang dapatlah ini jadi min 11x ya, sama dengan min 90. Maka dapatlah X-nya 90 bagi 11 ya, minnya kita coret. Dapat X-nya 90 per 11. Maka untuk mendapatkan Y-nya kita boleh substitusikan ke salah satu nilai persamaan yang ada ya. Gitu ya. Kalau kita eliminasi nanti dapatlah Y-nya itu ya, Y-nya sama dengan 28 per 11. Maka kesimpulannya koordinat titik C ada di 90 per 11,28 per 11. Nah, yang terakhir kita akan cari titik D ya. Koordinat titik D. Titik D ini perpotongan antara garis pertama dengan garis yang ketiga ya. Garis pertama dengan garis yang ketiga. Garis pertama X sama dengan 2, garis yang ketiga adalah 2x tambah 3y sama dengan 24. X-nya kita langsung substitusikan. Kita tinggal substitusikan X sama dengan 2 ke persamaan 3 ya. Maka dapatlah 2 kali 2 tambah 3y sama dengan 24. Maka 3y sama dengan 24 dikurang 4 ya, jadi 20. Maka dapatlah y-nya 20 dibagi 3. Sehingga kita simpulkan titik D itu ada di koordinat 2,20 per 3. Nah, demikianlah pembahasan untuk materi cara menentukan titik potong antara dua garis. Ya, saya ucapkan terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.